Lu minum apaan? Gue lagi minum susu ultra rasa karamel. Oh ya, Kak Bimo tahu nggak perusahaan dari WLTJ ini dapat kita beli loh saham kepemilikannya karena perusahaan WLTJ ini merupakan perusahaan go public atau perusahaan yang sudah IPO. IPO? Apaan itu? Oh, IPO. Kak Bimo mau tahu lebih lanjut tentang IPO? Yuk kita bahas. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, hingga pada saat ini, jumlah emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 901 perusahaan yang telah melakukan perusahaan go public atau IPO. Lalu, apa ya itu IPO? Yuk kita kupas tuntas terkait apa itu IPO, tujuan IPO, syarat IPO, dan yang terakhir proses mekanisme IPO. IPO atau Initial Public Offering adalah penawaran umum perdana yang dilakukan oleh perusahaan dengan melepas sebagian kepemilikan sahamnya ke publik atau masyarakat. Selanjutnya, apa ya tujuan perusahaan melakukan IPO? Yuk kita bahas. Ya. Selanjutnya, apa ya tujuan perusahaan melakukan IPO? Yang pertama, perusahaan bisa mendapatkan dana tambahan dari masyarakat atau publik yang dapat berguna untuk ekspansi bisnis dan mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar. Yang kedua, meningkatkan citra dan image perusahaan. Karena perusahaan yang go public atau perusahaan terbuka akan sering diliput oleh media. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik, maka akan menjadi alat marketing yang efektif bagi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan mendatang dengan kenaikan harga saham. Karena kapitalisasi perusahaan akan dinilai dari jumlah saham beredar dikalikan dengan harga saham pada saat itu. Yang terakhir, mendapatkan insentif pajak. Perusahaan yang mencatatkan dirinya sebagai perusahaan terbuka atau go public di Bursa Efek Indonesia berhak mendapatkan penurunan tarif PPh badan sebesar 3%, yaitu 19%, dengan syarat minimal saham yang diperdagangkan atau disetor ke publik itu sebanyak 40% atau di atas 40%, serta dimiliki sebanyak 300 pihak yang dimana masing-masing pihak ini memilikinya kurang dari 5%. Selanjutnya, apa ya syarat untuk melakukan IPO? Yang pertama, berbentuk badan hukum atau perseroan terbatas dengan memiliki komisaris independen, direktur independen, komite audit, unit audit internal, dan sekretaris perusahaan. Yang kedua, perusahaan menjalani operasional bisnis yang sama selama 3 tahun dan melampirkan laporan keuangan audit selama 3 tahun ke belakang dengan opini wajar tanpa pengecualian. Yang terakhir, perusahaan memiliki nilai aset berwujud sebanyak lebih dari 100 miliar. Selanjutnya adalah proses mekanisme IPO. Bagaimana ya mekanisme IPO? Yang pertama, persiapan awal dan persiapan dokumen yang dibantu oleh underwriter dan profesi penunjang. Yang kedua, pendaftaran dan evaluasi oleh BI dan OJK. Yang ketiga, pengumuman prospektus, book building, dan public expose. Yang terakhir, penawaran umum saham ke publik, pencatatan, dan perdagangan saham. Sekian informasi saya terkait apa itu IPO dan tujuan IPO. Ingat ya, apapun saham yang kalian beli harus dianalisa dulu terkait perusahaan dan laporan keuangannya. Jangan beli saham karena ikut-ikutan aja, karena apapun yang saham yang kalian beli adalah keputusan kalian dan uang kalian. Jangan sampai yang tadinya mau untung, malah buntung karena ikut-ikutan. Sekian, terima kasih.